ya. Qadarullah masya'a fa'al, atas izin Allah, misalnya ada di antara anaknya yang sudah meninggal, baik yang laki-laki maupun perempuan. Ada? Ya, kita cek dulu ya. Belum ya, belum ada yang angkat tangan, belum ada yang menjawab. Baik, ya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Ya, artinya Allah masih menjaga kita semua. Ya, saya ketika masih di Bogor di Ar-Rahman Quranic College, salah satu pesantren mahasiswa Ustadz Bahtiar Nasir, 4 tahun di sana, ada pengalaman ya. Jadi karena kita tinggal di pondokan gitu ya, perumahan Ustadz. Jadi tetangga saya sebelah kanan itu, masya Allah ya, betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak beliau yang kedua dan yang ketiga itu semuanya meninggal ya. Jadi anak pertama alhamdulillah hidup, namanya siapa itu saya agak lupa ya. Kemudian yang anak yang kedua laki-laki lagi, yang pertama laki-laki, yang kedua laki-laki. Setelah beberapa bulan qadarullah sakit lalu kemudian meninggal ya. Setahun 2 tahun berlalu kemudian hadir lagi satu ya. Setelah beberapa bulan terjadi kejadian seperti sebelumnya ya. Jadi sehat sakit meninggal. Jadi sudah 2 kali terjadi seperti itu. Qadarullah masya'a fa'al, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Keduanya meninggal. Jadi anak pertama hidup, 2, 3 meninggal dunia. Alhamdulillah ya, sekarang ya setelah 2 dan 3 meninggal, Allah rezekikan perempuan ya yang keempat. Jadi lengkap sudah laki-laki dan perempuan. Jadi beliau sudah memiliki 4 anak, 2-nya hidup, yang pertama dan yang terakhir, yang di tengah kedua dan ketiga meninggal dunia. Ya tentu pasti ya, kita sebagai seorang ayah dan ibu, orang tua pasti sangat sedih ya. Tidak mungkin ya, tidak mungkin ada seorang ayah, seorang bapak, seorang ibu gitu ya, ketika berpisah dengan anaknya karena meninggal dunia tidak sedih ya, tidak mungkin, pastilah sedih ya. Tetapi masya Allah hari ini kita coba dikuatkan dengan materi ini ya. Kalau ada yang beli nanti bukunya, ini ada di halaman ya, di halaman 27 ya, 28 dan seterusnya. Bapak dan Ibu sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan ini ya rupanya penulis Dr. Abdullah Nasih Al-Unwan membuka pembahasan ini dengan penguatan iman. Allahu Akbar ya. Karena dengan iman inilah ya dapat kita menilai bagaimana seseorang menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala kepadanya ya. Baik itu dia seorang ayah atau baik itu dia seorang ibu. Sehingga mari coba sebentar kita merenung ya. Saat seorang muslim atau muslimah ya berada pada puncak keimanannya ya, dan memiliki keyakinan yang paling tinggi, mengimani ketetapan Allah yang baik ataupun buruk ya, itu benar datangnya dari Allah, maka akan menjadi kecillah ya berbagai peristiwa di hadapannya. Jika demikian maka ringanlah musibah-musibah yang menimpanya ya. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, setiap musibah yang menimpa kita ya, maka faktor pendukung sikap kita menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala itu, baik yang takdir buruk ataupun takdir baik, adalah iman kita ya. Maka seyogyanya kita menjaga dan terus meningkatkan keimanan kita. Ia berserah diri kepada Allah, hatinya merasa tenang, raganya akan ringan karena kesabarannya menerima musibah, ridho kepada Allah dan tunduk menerima ketentuannya. Seorang sahabat pernah menasihati sahabatnya. Ya, seorang sahabat atau seorang tabiin atau seorang yang saleh, sebagaimana yang pernah kami dengar dan kami kaji, ia pernah menasihati temannya yang sedang berduka. Ya, kata beliau orang yang saleh ini kepada sahabatnya, wahai sahabatku, ya, sesungguhnya jika engkau menghadapi musibah ini dengan bersabar, maka sungguh Allah akan memberikan engkau kemudahan setelahnya. Tetapi jika engkau ya menghadapi musibah yang Allah timpakan kepadamu sebagai bentuk ujian saat ini dengan sesuatu hal yang buruk dalam syariat Islam tentunya, maka sungguh Allah akan memberikan ya permasalahan berikutnya kepadamu. Wal iyadzubillah, tsummal iyadzubillah. Sehingga
Tidak heran jika ada orang yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena imannya mungkin tidak kuat ya, imannya lemah ya, maka ia mudah untuk mencaci maki. Ia mudah untuk mengeluh ya. Ia mudah untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya dalam syariat Islam itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian, jika kita misalnya memiliki tetangga atau teman yang kita ketahui ya Allah sedang menguji mereka dengan meninggalnya salah satu mungkin anggota keluarganya, baik anak pertamanya, anak laki-lakinya maupun anak perempuannya, maka bagi kita sahabatnya tentu harus juga menghibur mereka. Paling tidak hadis yang akan kita bacakan saat ini insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi penghibur bagi mereka ya. Salah satu hadis misalnya ringkasannya adalah siapa saja yang kehilangan anak ya atau meninggal dunia anaknya, kemudian ia bersabar dan beristirja. Ya, ini adalah sebuah istilah. Istirja itu artinya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Maka Allah akan membangunkan sebuah rumah baginya di surga yang diberi nama Baitul Hamdi, yang artinya istana atau rumah kesyukuran atau rumah pujian. Allahu Akbar. Jadi di balik kesedihan seseorang yang berpisah ya dari anaknya yang meninggal dunia atas takdir Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ya ada rahasia lain yang telah Allah berikan sebagai suatu hiburan ya bagi orang tersebut, yaitu Allah akan memberikan surga atau istana di surga bagi orang tersebut. Nah, sebelum kita pindah ke slide berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, ada yang perlu kita luruskan ya. Misalnya menyikapi kehilangan atau meninggalnya sanak saudara kita ya. Dalam istilah Arab kita sebut an-niyahah ya. An-niyahah ini artinya meratapi mayit atau orang yang meninggal secara berlebih-lebihan ya. Maka kita harus berhati-hati Bapak dan Ibu sekalian. An-niyahah di antara salah satu dari bentuk-bentuk kejahiliaan ya. Kejahiliahan orang-orang jahiliyah dahulu yang kata ulama terus berlaku dan terus terjadi hingga akhir zaman ya. Maka wal iyadzubillah ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu agar berhati-hati ya. Karena ini penyakit kejahiliahan yang dulu di masa orang-orang jahiliyah terjadi dan terus terjadi hingga akhir zaman ya. Sedangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat melarang orang-orang meratapi secara berlebihan ya, atau bahkan meraung-raung, menangis ya, dengan bersuara besar atau bahkan merobek-robek pakaian atau melakukan hal-hal yang lain ya, maka itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian ulama menyebutkan ya berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maniha illa nihabihi. Bagi orang-orang yang meratapi mayit atau orang yang meninggal dunia saya berlebihan, maka sungguh Allah akan melaknat mereka seperti ratapan mereka kepada orang yang meninggal tersebut. Wal iyadzubillah, sumal iyadzubillah. Maka hendaklah kita saling menjaga diri kita, yakini dengan keimanan kita bahwa semua yang terjadi, baik itu ujian, ya apapun yang terjadi bagi kita semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya kita mengulang-ulang zikir yang terbaik, yaitu istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kepada Allah pula kita akan kembali. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis lengkap ya. Hadis lengkap yang menceritakan atau menjelaskan tentang Allah akan membangunkan istana di surga bagi orang tua yang ditinggal mati anaknya. Dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, kalian telah mencabut anak hambaku. Mereka menjawab, ya. Allah tabaraka wa ta'ala lalu berfirman, kalian telah mencabut buah hatinya. Mereka lalu menjawab, ya Allah tabaraka wa ta'ala bertanya, apa yang dikatakan hambaku tersebut? Maka mereka menjawab, dia memujimu dan mengucapkan istirja atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah pun lalu berkata, bangunlah untuk hambaku satu rumah di surga dan berilah nama dengan Baitul Hamd. Ya, hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Saya jadi teringat ya,
rupanya ya ibu saya rupanya mengalami ini ya. Jadi kakak tertua saya yang perempuan, alhamdulillah saya berlima bersaudara. Kakak saya perempuan yang paling tua ya saat itu juga meninggal dunia, di mana saya masih belum lahir ya. Jadi saat itu kakak saya yang perempuan sudah usia SMA ya, sakit lalu kemudian meninggal dunia. Kemudian adik saya yang paling terakhir ya, alhamdulillah setelah lahir tidak bertahan 24 jam, hanya beberapa jam saja. Lalu kemudian qadar Allah masyafa'al meninggal dunia. Ya. Yang paling juga kami ingat ya, diantaranya adalah kakak ipar kami ya. Jadi saudari perempuan dari istri saya di Jakarta Selatan ya, beberapa tahun yang lalu ya. Qadar Allah masyafa'al. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala tentu ya. Di saat H-1 akan melahirkan ya. Jadi H-1 akan melahirkan. Setelah balik dari rumah sakit kontrol, qadarallah masyafa'al. Setelah esok harinya ingin pergi ke rumah sakit untuk melahirkan secara normal, rupanya qadarallah masyafa'al, kata dokter janinnya telah meninggal dunia dan tidak nyawa lagi. Kita yakini ini semua adalah ujian dan tentu di balik ujian ini ada pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dalam Islam lewat petunjuk Rasulullah SAW ada banyak keutamaan bagi orang yang tabah dalam menghadapi kematian anaknya. Di antaranya akan dibangunkan istana di surga dengan nama Baitul Hamd. Bahkan yang kedua, ya ini juga dahsyat. Ya. Anak yang meninggal tersebut akan memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya. Ya. Akan memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya. Ini berasal dari hadis Rasulullah SAW. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, tidaklah dua orang muslim meninggal dunia di antara keduanya, ada 3 orang anak, mereka adalah 3 bersaudara yang belum berusia dewasa, kecuali Allah akan memasukkan keduanya ke surga dengan keutamaan rahmatnya kepada mereka. Beliau lalu bersabda, dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke surga. Lalu mereka berkata, kami tidak akan masuk hingga bapak-bapak kami pun ikut masuk. Lalu dikatakan, masuklah kalian dan bapak-bapak kalian ke surga. Lah ini kok Ustaz hadisnya tidak ada menyebutkan ibu-ibunya masuk di situ ya. Jadi ibu-ibu jangan berkecil hati. Masuk juga di situ orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi dengan hadis inilah para ulama menjadikan landasan sebagai mana yang sudah saya sebutkan tadi. Anak yang meninggal dunia sebelum memasuki usia dewasa ya, maka akan menjadi atau memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya di akhirat kelak. Baik, hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita coba lanjut di permasalahan yang kelima dari 6 permasalahan ini ya, atau yang kedua dari apa yang akan kita bahas hari ini insyaallah. Yaitu memprioritaskan urusan Islam daripada kecintaan kepada anak. Ya. Sekali lagi, memprioritaskan urusan Islam daripada kecintaan kepada anak. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan materi yang sebelumnya masih teringat ya. Kita pernah membahas di materi atau slide sebelumnya tentang bagaimana kedudukan anak dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW terhadap kedua orang tuanya. Dari 4 kedudukan itu, salah satunya adalah anak bisa menjadi ujian atau cobaan, atau bahkan derajat yang terburuk, yaitu anak bisa menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Waliyadzubillah, summal iyadzubillah. Di sisi lain, sebagai seorang Muslim, ya, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menyadari, ya, ada hal-hal dasar yang harus kita yakini, yang harus kita percaya dalam syariat Islam ini. Karena kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia sebagai seorang muslim. Yaitu apa? Urusan-urusan Islam. Dalam Islam ada berbagai macam urusan, ya, di antaranya terkait misalnya muamalah, terkait misalnya ibadah, ya, terkait misalnya masalah sosial, ya, atau masalah-masalah pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi akidah, ya, ibadah, keimanan, ya, dan hal-hal yang lain, ya.
ini juga harus nanti kita prioritaskan. Ya, kita coba memberikan sampel atau contoh. Ya, misalnya, ya, dalam membahas memprioritaskan urusan Islam daripada kecintaan kepada anak. Ya. Di sini penulis atau Syekh Dr. Nausih Al-Unwan menjelaskan beberapa kisah sebenarnya, ya, beberapa kisah para ulama yang Masya Allah berani berkorban, berani untuk mengorbankan, ya, waktunya bahkan hidupnya, ya, untuk dakwah dan jihad, ya, untuk Islam tentunya. Nah, ini tentu menjadi teladan bagi kita semua. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, selain dakwah, ya, selain jihad, ya, perhatian kita sebagai seorang Muslim untuk Islam, misalnya, ya, perhatian kita ketika ingin beribadah, misalnya untuk fokus beribadah, sholat, zakat, infak, ataupun ibadah yang lain, ya, amal soleh apapun yang harus kita lakukan, ya, nanti bisa jadi satu sisi akan teruji, ya, dengan anak kita sendiri. Misalnya, ya, para ulama ketika menjelaskan anak bisa menjadi fitnah bagi orang tuanya adalah diantaranya misalnya terkait masalah ekonomi, sebutlah misalnya masalah masalah infak dan sedekah, menyikapi infak dan sedekah misalnya, ya. Mungkin di satu saat kita akan merasa bahwa waduh, ya, kita juga butuh, ya, untuk anak, ya, kita juga butuh untuk urusan rumah tangga, dapur dan lain-lain. Bagaimana, ya, ya? Sedangkan di hadapan kita misalnya ada jelas-jelas, ya, lowongan terbuka kesempatan untuk misalnya berinfak untuk membantu teman-teman atau saudara-saudara kita yang sedang diuji berupa musibah, banjir, longsor dan lain-lain, ya. Atau hal-hal sosial yang lain yang tentu harus dengan mengorbankan misalnya harta kita. Nah, di sini juga tentu diuji dan para ulama menjelaskan itu, ya, menjelaskan itu. Di situ akan masuk dengan mudah setan yang untuk mulai menggoda, ya. Silakan dahulukan kebutuhan rumah tangga, anak dan lain-lain, ya. Maka tentu di sisi lain kita juga harus proporsional untuk melakukan itu. Bapak dan Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis, ya. Beberapa hadis. Di sini kita awali dengan hadis yang pertama. Mudah-mudahan terbaca, ya. Pak Arba, alhamdulillah sudah saya kirimkan materinya. Mungkin bisa dilanjutkan ke grup WhatsApp, ya, jika ada. Salah satu hadis Nabi misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal yang manakala seseorang berada di salah satu darinya, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selainnya. Yang kedua, tidaklah ia mencintai seseorang kecuali karena Allah. Yang ketiga, membenci jika ia kembali kepada kekafiran sebagaimana ia takut dilemparkan ke dalam neraka. Dari 3 poin ini sebenarnya fokus kita hanya di poin yang pertama, yaitu hendaknya Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai dari selainnya. Saya kasih contoh kasus. Ya, saya kasih contoh kasus. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan berkumandang di masjid misalnya. Saat itu ada ayah dan ibu, ada anak-anak sedang bermain, ya. Main apa saja, ya. Ya, sedang bermain dan semuanya senang dan berbahagia. Ini kira-kira nih para ayah, ada nggak para ayah di sini, ya? Ketika azan berkumandang, karena kan sholat, ya. Untuk ibu, alhamdulillah, ya, syariat mewajibkan lebih afdol di rumah, ya. Kalau mau ke masjid, lebih afdol harus atas izin suami. Ya, jadi sholat jamaah hanya diwajibkan kepada kaum Adam, ya, laki-laki. Nah, menjadi pertanyaan, wahai para ayah, di mana pilihan kita? Apakah terus bermain dengan anak-anak kita, ya, sehingga mereka merasa bahagia, senang, atau memilih menjawab seruan azan, datang ke masjid dengan konsekuensi bahwa bisa jadi anak kita menangis dan harus dihandle oleh istri kita misalnya. Apakah ada di sini para ayah yang bisa berinteraksi? Atau mungkin para ibu mungkin bisa mewakili para ayah, menyampaikan isi hati para ayah. Ya, ini adalah pilihan, ya. Ini adalah pilihan. Tentu yang harus kita utamakan, ya, kecuali mungkin dalam ada hal-hal yang dikecualikan, misalnya istri sedang dalam keadaan sibuk yang tidak bisa ditinggalkan, misalnya sakit atau hal-hal yang lain, ya terpaksa kita harus sebagai seorang ayah, ya, harus di rumah, ya.
dan membersamai. Mungkin itu diantara ya, contoh-contoh lain misalnya. Kemudian yang kedua, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga aku menjadi yang paling ia cintai daripada hartanya, anaknya, dan manusia semuanya. Ya, ini mewakili atau menggambarkan bagaimana kita harus memanajemen atau memanage cinta kita dalam diri kita. Ya. Hadis ini didahului oleh hadis tentang bagaimana seorang sahabat Rasulullah SAW, Umar bin Khattab. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar kisahnya. Suatu ketika Umar mengatakan di hadapan Rasulullah SAW, ya, wahai Rasul, ya, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai setelah diriku sendiri. Wah, mendengar perkataan Umar yang mengatakan bahwa ia sangat mencintai Nabi setelah dia mencintai dirinya sendiri. Lalu kemudian Umar ditegur oleh Rasulullah SAW, ya, sampai Nabi SAW bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sebelum ia mencintai aku lebih daripada ia mencintai diri mereka sendiri. Akhirnya Umar pun meralat apa yang dia sebutkan tadi. Ya, Umar lalu mengatakan, demi zat yang telah menurunkan Alkitab kepadamu, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku yang berada di antara kedua sisiku. Nah, ya, menjadi bahan evaluasi Bapak dan Ibu sekalian. Mana yang lebih kita cintai? Pasangan kita kah? Anak kita kah? Allah ataukah Rasulnya? Ataukah Allah dan Rasulnya? Nah, ini tentu juga butuh proses ya Bapak dan Ibu sekalian. Artinya untuk hal-hal yang terkait tentang agama misalnya, ya, maka kita harus mendahulukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus didahulukan di atas segala-galanya. Misalnya, kita kasih contoh yang mudah ya Bapak dan Ibu sekalian. Seringkali terjadi misalnya kita kan semuanya selalu cinta kepada anak kita. Namun kadang cinta kita bisa menjadi berbahaya bagi diri kita. Misalnya ada seorang ayah atau ibu yang sangat mencintai anak perempuannya. Tetapi qadarullah, Allah menakdirkan setelah anak perempuan ini memasuki masa balik ya atau puberitas ya. Dalam syariat Islam kan dia harus berjilbab. Nah, di sini kadang berlawanan ya antara cinta kepada seorang anak dan syariat Islam. Nah, nanti kita lihat ya, kita pun harus mengambil sikap dan konsekuensi ini pun kita harus hadapi. Misalnya, anak kita belum mau berjilbab padahal dia sudah masa wajib berjilbab, sudah balik dan atau puberitas. Maka di sisi lain dia sudah harus menjadi seorang mukallaf dan juga dia sudah harus berjilbab. Disitulah kita harus mendahulukan syariat Islam tadi. Artinya kita harus ya mengesampingkan cinta kita kepada anak kita. Ya, pelan-pelan kita nasihati dia ya. Karena kan anak ini pun ya tidak harus langsung dikasari ya. Kita juga harus menasihati ya sebagaimana nanti kita pelajari di slide berikutnya ya. Sebelum kita berlaku frontal terhadap anak tentu kita harus berlaku lembut ya. Nasihati anak dan ketika nasihat itu secara lembut sudah kita sampaikan di suatu tahapan ya kita juga harus tegas kepada anak kita. Dengan sebuah ketegasan yang menunjukkan bahwa kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada anak kita walaupun kita tetap mencintainya. Saya kira ini jelas ya penjelasan saya ya. Maksudnya jangan sampai saking cintanya kita kepada anak kita membolehkan dia tetap tidak berjilbab. Ini juga salah. Nah, sehingga di slide yang berikutnya atau di kolom berikutnya yang agak kanan ini di coklat ya. Ini ada Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 24 ya. Dari ayat yang agak panjang tapi saya coba ringkas ya. Ada 8 ujian kehidupan seorang muslim ya. Yang mana 8 hal ini ya yang dapat memalingkan dia daripada Allah dan Rasulnya ya, daripada ada 8 permasalahan, 8 hal ujian yang dapat memalingkan seorang muslim daripada Allah dan Rasulnya. Waliyadzubillah. Yang pertama adalah bapak ya atau ayah ya. Apa contohnya Ustaz? Ya, misalnya orang tua kita ini kan misalnya mohon maaf ya, kita sebutkan karena Al-Qur'an juga menyebutkan itu ya, misalnya orang tua kita ini kan sudah memiliki keyakinan tertentu dalam tanda kutip
saya sebut tertentu di sini, misalnya sebutlah misalnya keyakinan-keyakinan yang berlawanan dengan syariat Islam. Ya, yang berlawanan dengan syariat Islam. Misalnya hal-hal yang melanggar akidah misalnya, ya. Jadi bau-bau syirik seperti apa sih misalnya? Kalau di Sulawesi Selatan itu misalnya kalau ada yang meninggal dunia, ya ini juga Pak kok saya jadi ingat ya. Karena dulu saya masih di pesantren, ya qadarullah saat itu kakek saya meninggal. Ya, kakek saya meninggal. Nah, di adat kami di Bugis Sulawesi Selatan itu biasanya kalau ada orang yang meninggal itu Sulawesi itu kan kebanyakan rumahnya rumah panggung ya. Jadi ada 3 lembar papan di bawah tempat tidur itu yang harus dibalik. Jadi tempat tidur di bawahnya itu ada papan ya, karena kan lantainya papan. Nah itu papan yang harus dibalik. Jadi harus dibuka kemudian dibalik. Nah seperti itu. Atau misalnya hal-hal yang lain yang bertabrakan dengan syariat Islam atau akidah Islam misalnya. Harus dipotongkan sembelihan khusus ya kepada orang yang meninggal dunia. Misalnya ayam yang berwarna putih ya dengan jumlah tertentu pada hari tertentu. Nah itu masih dilakukan. Saya jadi ingat ya ibu saya saat itu. Karena ayahnya yang meninggal ya beliau melakukan itu. Dan saya saat itu juga memberikan nasihat selembut mungkin kepada ibu saya. Nah, alhamdulillah ibu saya juga sudah paham ya karena kita dari pesantren ya. Akhirnya jadi sembelihan tadi kan dimasak kemudian akan dibaca-bacakan dulu kan, ditahlilkan dan lain-lain. Nah, ibu saya ini pintar. Jadi untuk ayam-ayam yang sudah dimasak yang belum dibacakan tahlilan itu sudah dipisahkan untuk saya. Jadi kalau saya ya, mau makan, saya bisa makan itu. Nah, ini gambaran lah. Mungkin kita di sini mungkin ada dari ibu-ibu atau hadirin dari suku Jawa misalnya dan lain-lain ya, misalnya punya kepercayaan-kepercayaan tertentu dan itu menjadi bawaan orang tua ya. Maka itu harus dilawan dalam tanda kutip ya, harus diluruskan ya. Jangan sampai karena cinta kita kepada orang tua kita, apapun yang diperintahkan atau diyakini oleh orang tua kita, bapak dan ibu kita pun kita menurutinya. Padahal kita tahu itu adalah syirik ya. Bukankah syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar ya? Bahkan dalam ayat yang lain ya disebutkan syirik itu dapat menghapus seluruh amal soleh seseorang. Waliyadzubillah. Jadi sholat kita, sedekah kita kalau kita syirik dan kita tidak mau bertobat atas kesyirikan kita, habis semua sedekah kita, tidak ada yang tersisa dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Sudah 10.44. Tadi kita mulai jam 10:05. Wow, sisa 10 menit. Coba saya ringkas ya. Kita berpindah. Ujian yang berikutnya hadirin dan hadirat sekalian adalah anak. Sama ya. Kalau anak kita melanggar syariat Islam, kita juga harus tegas ya untuk memberikan nasihat atau memberikan hukuman dan lain-lain. Juga saudara kita, mungkin saudara perempuan, saudara laki-laki kita dan lain-lain. Yang keempat, pasangan hidup. Ini juga muskilah ya, masalah. Mungkin istri kita atau mungkin suami kita. Di Akal Islamic Center, karena saya kadang memegang beberapa grup gitu ya, jadi admin lah, Ustaz Bahtiar Nasir, pernah masuk suatu pertanyaan. Masuk ke handphone saya, karena saya admin Ustaz Bahtiar Nasir gitu ya, jadi masuk, dan biasanya nanti saya sampaikan ke Ustaz. Lalu kemudian kita carikan jawabannya dan kita sampaikan. Ada seorang ibu ingin meminta solusi, bertanya. Jadi ibu ini, ya atas takdir Allah sekali lagi, 2 tahun, 3 tahun setelah mereka sudah punya anak, ya, alhamdulillah anaknya sudah besar, ya. Nah, 3-5 tahun setelah anaknya sudah besar, baru ketahuan. Jadi istrinya ini mengetahui bahwa suaminya itu gay. Gay itu yang mungkin Bapak Ibu sudah paham lah ya, suka sama jenis, ya, sesama jenis. Ya. Jadi bagaimana beliau bisa mengetahui suaminya melakukan itu? Rupanya Allah memberikan kesempatan, mengizinkan si ibu ini atau si istri ini membuka handphone si suami ketika sedang di dalam kamar mandi. Diperiksalah ya. Oh, rupanya banyak sekali WhatsApp ya. Intinya dia tahu dari saat suami ini keluar kota ya. Alasannya selalu keluar kota atau kadang alasannya untuk alasan kantor. Terjadilah apa yang dia lakukan di situ. Akhirnya sebelumnya dia sudah minta untuk suaminya tobat. Alhamdulillah sudah tenang. Beberapa tahun kemudian rupanya Allah buka lagi aib suaminya. Ketahuan lagi rupanya apa yang pernah dilakukan dan sudah tobat dilakukan kembali. Nah, bagaimana solusinya? Nah, itulah yang ditanyakan kepada Ustaz, lalu kemudian kita coba berikan solusi. Semuanya sudah ada dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa. Bapak dan Ibu sekalian, ya,
jika dari pasangan kita suami istri ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, kita harus tegas, ya. Bahkan kita harus melawan cinta kita daripada pasangan kita, karena ini sudah melanggar syariat Islam. Maka kita harus tegas, ya. Kalau misalnya solusi yang terakhir harus bercerai, ya mau seperti apa lagi? Karena kita ingin hidup, ya, dalam keislaman kita penuh dengan ketenangan hidup, ya. Tidak mungkin kita terus bersama pelaku maksiat, karena pengaruh dari maksiat itu kan waliyadzubillah, ya. Dalam riwayat yang pernah kami baca, itu bisa jadi 40 tetangga di samping kita itu akan mendapatkan dampak dari maksiat yang kita lakukan. Waliyadzubillah, ya. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian yang lain, yang kelima adalah kaum keluarga, ya. Nah, 5 hal yang pertama ini, ya, merupakan rata-rata dari keluarga. Sedangkan 6, 7, dan 8 mewakili harta benda atau hal-hal duniawi. Misalnya harta kekayaan, atau yang ke-7 bisnis kita, yang ke-8 bahkan tempat tinggal kita, ya. Jangan sampai kita keenakan, ya, rumah kita udah mewah seperti istana, jadi sholatnya pun di rumah karena sudah nyaman gitu, ya, ada AC dan lain-lain, ya. Tidak mau ke masjid, ya. Padahal masjidnya pun sudah nyaman gitu, ya. Udah ada AC-nya, udah dingin, ya, berkarpet tebal dan lain-lain. Tapi karena terus tertipu dengan tempat tinggalnya sendiri, maka dia melalaikan itu. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari 8 ujian kehidupan ini. Kita coba lanjut. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat surat At-Taubah yang sebelumnya tadi, ayat 24, ada sebenarnya sedikit renungan yang mungkin saya ringkas, saya bacakan saja karena waktu sangat terbatas. Urusan agama tidak boleh diutamakan oleh urusan duniawi, ya. Hal inilah yang akan membedakan antara pencari dunia atau pencari akhirat. Ya, tentu di sini insya Allah Bapak dan Ibu adalah pencari akhirat, ya. Karena kita sudah sadar kita hidup di dunia hanya sementara, hanya diberikan kesempatan untuk Allah untuk mengumpulkan bekal yang terbaik sebanyak mungkin untuk kebahagiaan kita di akhirat. Yang kedua, jika seseorang telah tertanam dalam hatinya cinta Allah dan Rasul-Nya, maka ia tidak akan memprioritaskan apapun kecuali Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, seorang muslim atau muslimah tidak dilarang untuk menikmati kesenangan dunia. Ya, misalnya menikmati rumahnya yang mewah, ya, fasilitas-fasilitas yang Allah berikan berupa nikmat, ya, kenyamanan, kendaraan yang layak, ya, kemudian diberikan anak juga dan hal-hal yang lain, harta yang berlimpah, ya, misalnya. Tetapi tetaplah berhati-hati, jangan sampai kesenangan itu dapat memalingkan kita dari cinta Allah dan Rasul. Misalnya, di orang yang sudah punya banyak harta, misalnya punya rumah, kendaraan, dan lain-lain, kan ini seakan-akan dunianya sudah dapat lah gitu. Jangan sampai karena hal itu melalaikan ibadahnya, ya. Tidak mau sedekah, tidak mau sholat lagi, karena dia sudah merasa bahagia, ya, hidup hanya untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Maka waliyadzubillah, summa liyadzubillah, semoga Allah melindungi kita. Ya, jam 10:49. 6 menit yang terakhir sebelum kita buka sesi tanya jawab, kita akan menyempurnakan dengan kurang lebih ada 5 slide yang terakhir untuk mengkaji poin yang terakhir, yaitu poin yang ke-6. Ya. Poin yang ke-6 adalah sanksi dan isolasi. Ya, memberikan sanksi dan isolasi terhadap anak dan manfaatnya terhadap pendidikan. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, sebagai mukaddimah, ya, saya coba bacakan apa yang ditulis oleh penulis buku Pendidikan Islam yang kita jadikan sebagai bahan rujukan ini. Ya, selama anak masih kecil, ia hidup di bawah buayan orang tuanya, dan selama ia masih pada usia pembelajaran dan pendidikan, hendaknya ayah dan ibunya atau kedua orang tuanya tidak meninggalkan sarana untuk mendidik dan memperbaiki anak mereka, ya, sehingga anaknya bisa tumbuh dalam perangai yang Islami. Agama Islam memiliki cara yang khusus. Jadi yang saya maksud sarana tadi, ya, diantaranya adalah termasuk cara-cara mendidik dalam Islam, ya, dalam melakukan perbaikan dan pendidikan. Seandainya dengan cara yang lembut telah memberikan manfaat, maka cukup dengan nasihat, ya, tidak perlu lagi dikerasi. Ya, saya coba tambahkan sedikit, ya, pada slide berikutnya ini saya ambil dari sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman An-Nahlawi, ya, buku yang kita pakai saat kuliah dulu, ya, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat. Jadi ini tips ini, insya Allah metode pendidikan Islam ini bisa dipakai oleh para guru, ya, misalnya para ustadz dan ustadzah di tarbiyah Quraniyah kepada murid-muridnya, ini bisa dipakai, ya. Di antaranya adalah beliau menjelaskan bahwa
metode pendidikan Islami ya itu ada 7 ya, diantaranya. Yang pertama adalah mendidik anak, mendidik siswa atau siswi ya, mendidik melalui dialog Qur'ani dan Nabawi. Ya, mendidik dengan metode dialog. Jadi kita bisa bercakap-cakap dengan anak ya gitu. Kemudian yang kedua, mendidik melalui kisah Qur'ani dan kisah Nabawi. Artinya dalilnya ada dalam Al-Quran dan hadis ya. Ini nanti misalnya kalau misalnya kita ada waktu dan kesempatan, kita bisa bahas ini insya Allah, metode pendidikan Islami. Tetapi yang saya ingin fokus nanti di poin yang ke-6 dan yang ke-7 ya, karena ini terkait dengan materi yang sebelumnya atau slide yang sebelumnya ya. Yang ketiga, mendidik melalui perumpamaan ya, mengisahkan atau menjelaskan tentang perumpamaan-perumpamaan sebagaimana Allah dalam ayat Al-Qur'an ada juga perumpamaan-perumpamaan. Yang keempat, mendidik melalui keteladanan. Nah, ini contoh kasusnya misalnya, kan tidak mungkin ada ayah yang merokok, ya, mohon maaf ya, contoh kasus misalnya ada ayah yang merokok, sedangkan dia melarang anaknya untuk, ya, jangan sampai merokok seperti yang dilakukan oleh ayah. Ini juga tidak bisa, tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Jadi kalau seorang ayah menginginkan anaknya untuk tidak merokok, maka seharusnya juga ayah harus menjadi teladan, ya. Kemudian yang kelima, mendidik melalui praktek dan perbuatan. Yang keenam, mendidik melalui ibrah dan mau'izah atau nasihat. Yang ketujuh, mendidik melalui targhib dan tarhib. Nah, inilah yang poin yang keenam dan yang ketujuh yang saya sebut memiliki keterkaitan dengan metode kita, materi kita pada poin yang keenam ini, yaitu sanksi dan isolasi ya terhadap anak. Jadi disebut dalam metode pendidikan Islam ada dengan metode targhib dan tarhib. Ya. Kalau istilah modernnya biasanya disebut metode punishment atau reward dan punishment. Jadi memberikan hadiah atau memberikan hukuman. Ya. Bapak dan Ibu sekalian melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ya, kita ingin mendidik anak kita untuk senantiasa sholat, ya, untuk latihan sholat. Maka kita bisa, ya, menjanjikan, insya Allah, ya, kalau kamu sholat hari ini lengkap 5 waktu, insya Allah ayah dan ibu, abi dan umi akan memberikan hadiah misalnya, ya, hadiah ini, hadiah itu, hadiah apapun, ya, itu, ya, misalnya salah satu contohnya. Begitu juga sebaliknya, misalnya jika anak tidak melakukan sesuatu sebagaimana yang sudah kita ajarkan dan kita didik dia, boleh kita mengancamnya dengan hukuman yang tujuannya adalah agar membuat dia taat kepada kita. Yang tujuannya adalah untuk mendidik, bukan untuk menyiksa. Utamakan memberikan nasihat sebelum memberikan sanksi atau hukuman kepada anak. Nah, ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi suatu ketika, ya, Nabi ingin makan. Di sampingnya ada di sini disebutkan Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah ini adalah seorang yang kecil dan berada di bawah asuhan Rasulullah SAW. Ya, suatu ketika ingin makan, ya, tiba-tiba Nabi lalu kemudian menegurnya. Ya gulam, ya, samillah. Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah. Ya, bacalah bismillah, ya, sebelum makan. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dengan makanan yang ada di hadapanmu. Maka seperti itulah gaya makanku setelah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau anak kita sedang misalnya mau makan lalu kemudian lupa baca basmalah, ya, jadi tidak perlu langsung kita misalnya tiba-tiba cubit telinganya misalnya gitu ya, tidak, ya, tapi harus mendahului dengan nasihat, ya. Dalam Islam Nabi mengajarkan seperti ini, wahai anakku jangan lupa, ya, makan dengan basmalah atau menyebut bismillah, baca doa terlebih dahulu, ya, dan lain-lain, ya. Tentu insya Allah mudah-mudahan hal ini sudah dipraktekkan ya oleh Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian. Kemudian hukum memukul anak. Ya, ini sebelum terakhir ya, sebelum kita tutup dan kita buka sesi tanya jawab. Ya, hukum memukul anak. Ya. Hukum memukul anak ini berasal dari sebuah dalil atau hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan sholat saat usia mereka 7 tahun, ya, dan pukullah mereka jika meninggalkan sholat saat usia mereka 10 tahun dan pisahkan tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Tetapi biar lebih jelas di sini saya coba cantumkan pendapat para ulama ya, Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian. Para ulama menjelaskan hadis di atas. Apa sih maksud pukulan tersebut, ya?
Disyaratkan dalam masalah memukul anak yang tidak sholat, ya, yaitu pukulan yang tidak melukai. Jadi jangan asal main pukul ya Bapak dan Ibu sekalian. Wah, dengan semangat, Ustaz kita kan mau menghidupkan sunnah Nabi, ya. Hadisnya jelas ya, riwayat Abu Daud. Jadi salah satu sunnah Nabi itu memukul anak loh, Bapak dan Ibu. Tapi jangan sampai salah dalam praktek, ya. Kata para ulama, yang pertama syaratnya adalah pukulan yang tidak melukai. Kemudian yang kedua, pukulan yang tidak membuat kulit luka, ya, atau tidak membuat tulang atau gigi menjadi patah, ya. Kemudian penjelasan berikutnya, pukulan di bagian punggung atau pundak dan semacamnya. Jadi hindari bagian-bagian tersebut. Hindari juga memukul wajah karena diharamkan memukul wajah dalam Islam, ya. Pukulan hendaknya tidak lebih dari 10 kali, tujuannya semata-mata untuk mendidik dan jangan perlihatkan pemberian hukuman kecuali jika dibutuhkan, ya. Menjelaskan hal tersebut karena banyaknya penentangan anak-anak atau banyak yang melalaikan sholat atau semacamnya. Tetapi dalam kajian saya, ya, sebagian ulama menyebutkan, ya, jangan mentang-mentang di sini diperintahkan wadribuhum, pukullah, ya. Ya, bisa juga wadribuhum di sini maksudnya tegaskan, ya, keraslah terhadap mereka, tegaslah terhadap mereka. Jadi tidak harus juga ditafsirkan bahwa harus memukul, ya. Misalnya, ya, mengancam dengan memberikan hukuman, ya, dan lain-lain. Jadi tidak harus dengan pukulan. Artinya sebuah ancaman yang mengajarkan anak bahwa dia dalam kondisi melakukan sesuatu kesalahan dan dia harus memperbaiki kesalahan itu. Bapak dan Ibu hadirin hadirat maka Allah Subhanahu wa taala, terakhir ada salah satu jenis mendidik anak, ya, dalam memberikan hukuman kepada anak, yaitu memboikot atau mengisolasi anak. Namun perlu dicatat, ya, cara-cara mendidik yang sebelumnya tadi yang sudah kita jelaskan, memberikan nasihat, ya, memukul jika umurnya sudah 10 tahun, untuk mendidik sholat, ya. Nah, ini rupanya bagi anak-anak yang belum balik, ya. Adapun memboikot ini berlaku bagi anak yang sudah balik, yang sudah dewasa, ya. Sehingga tujuannya pun jelas agar dia jera terhadap kesalahannya dan dia tahu bahwa kesalahan yang dia lakukan itu adalah kesalahan yang dalam syariat sangat betul-betul diharamkan. Mana dalilnya? Apakah ada dalilnya Nabi pernah memboikot ataupun sahabat pernah memboikot, ya, atau mengisolasi anaknya atau sahabatnya? Rupanya benar, ya. Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah memboikot 3 orang sahabat yang tidak hadir bergabung bersama pasukan umat Islam, Nabi dan para sahabat saat itu, untuk melakukan sebuah peperangan yang dimaksudnya adalah perang Tabuk, ya, Bapak dan Ibu. Ada 3 orang absen dalam perang Tabuk ini sehingga Nabi tegas, ya, melarang seluruh kaum muslimin saat itu, sahabat-sahabatnya, untuk jangan dan tidak boleh berbicara dengan 3 sahabat tersebut. Jadi di situ salah satu dari sahabat ini termasuk adalah Ka'ab, ya. Selama 50 hari, 50 malam, ya. Sampai turun wahyu dalam Al-Qur'an tentang penerimaan taubat mereka. Ya, ini Nabi, ya, Allah menurunkan ayat khusus, ya, terkait ini, lalu kemudian Nabi setelah itu mencabut boikotnya tersebut dari 3 orang sahabat tersebut karena betul-betul mereka telah bertaubat. Kemudian dalam buku ini juga disebutkan Nabi pernah memboikot beberapa istrinya sebagai bentuk hukuman dan pelajaran, ya. Walau sayangnya tidak dijelaskan kasusnya seperti apa. Terakhir Bapak dan Ibu sekalian, ya, sebelum kita membuka sesi tanya jawab, tindakan pemboikotan ini manakala terjadi penyimpangan pada anak, namun mereka masih dalam lingkup keimanan dan keislaman, ya. Tetapi jika telah murtad atau keluar dari Islam atau kafir dari agama Islam, maka harus berlepas diri dan berpaling darinya sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 45 dan 46. Kisah ini kisah yang masyhur, Bapak dan Ibu pasti mengetahuinya, ya. Kisah bagaimana Nabi Nuh, ya, berpisah dengan anaknya ketika banjir bah itu sudah ditakdirkan terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi percakapan antara Nabi Nuh dengan anaknya, ya. Wahai anakku, naiklah ke atas kapal bersamaku. Anaknya lalu menjawab, tidak ayah, aku akan pergi ke puncak gunung, aku yakin di sana aku akan selamat. Rupanya Allah pun menakdirkan anaknya Nabi Nuh, ya, tidak selamat dari banjir bah tersebut. Qadarullah ma syaa fa'al. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sebagai materi kita pada hari ini.
yang bisa saya sampaikan. Tentu saya mohon maaf ya jika ada khilaf dan salah dari apa yang telah saya sampaikan. Dan silakan, insya Allah Pak Arba akan memandu sesi tanya jawab kita ke depan kurang lebih 15 menit. Silakan Pak Arba. Masya Allah, luar biasa materi yang hari ini Ustaz ya. Jadi berkelanjutan. Jadi kalau dibuat grafiknya itu meningkat Ustaz dari materi sebelumnya. Karena kita sudah masuk dalam materi-materi terkait dengan keluarga ya, keimanan di keluarga. Termasuk tadi bagaimana menghadapi ujian Ustaz ya. Baik Ustaz, kita buka sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa mengetikkan di kolom komentar ya atau chat. Sebagai informasi saja, insya Allah materi kajian kali ini kita akan bagikan di akhir sesi. Kemudian mungkin ada yang tertinggal atau yang tidak sempat gabung bisa nanti dapatkan kembali di Telegram Tarbiyah Quraniyah, Majelis Ilmu Tarbiyah Quraniyah. Nanti kita share di sana. Dan untuk videonya mungkin nanti bisa dilihat-lihat lagi, kita share, kita masukkan, kita upload di YouTube channel Tarbiyah Quraniyah, insya Allah. Baik, silahkan yang ingin bertanya. Kemudian tidak lupa juga informasi bagi yang mungkin bisa disampaikan kepada kerabat. Insya Allah Tarbiyah Quraniyah sudah membuka pendaftaran untuk tahun ajaran tahun depan ya 2022-2023 dan insya Allah hadir di BSD di Kencana Loka insya Allah Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Barakallahu fiik Ustaz. Ini sudah sambil menunggu yang lain saya bacakan ada yang sudah masuk Ustaz. Ya silakan Pak Arba. Ini Afwan Ustaz kalau meninggalnya, jadi terkait tadi ya Ustaz ya, ujian kematian anak ya. Jadi kalau meninggalnya masih dalam kandungan, apakah sama akan mendapatkan rumah di surga kan? Di surga juga Ustaz. Bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. Tafadhal. Iya baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Di sini terjadi khilafiyah terkait masalah ini ya, yang sebagaimana yang pernah saya baca, saya kaji, wallahu a'lam bishawab ya. Ini bisa dipastikan lagi. Sebagian ulama menyebutkan bahwa jika usia janin tersebut telah melewati masa Allah meniupkan ruh terhadap janin tersebut, maka insya Allah itu termasuk. Ya. Namun sebagian para ulama menyebutkan jika tidak, maka itu tidak termasuk. Ya. Walau ada juga menyebutkan itu termasuk. Ya, tapi ya mungkin saya pribadi lebih memilih yang tadi ya, jika itu sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kurang lebih berapa hari itu Pak Arba? 40 hari ya atau 4 bulan ya. Masa ditiupkannya ruh sekitar Subhanahu wa taala kepada satu janin. Ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Jadi ketika di bawah itu maka kemungkinan besar belum berlaku Ustaz ya, diberlakukan. Artinya belum teraplikasi hadis tersebut saya. Jadi ketika memang sudah ditiupkan ruhnya Ustaz. Begitu ya kira-kira Ustaz. Ya, jadi terjadi khilaf ya. Ada yang menyebutkan dengan syarat harus ketika melewati masa ditiupkannya ruh. Tetapi ada juga menyebutkan ya selama itu sudah berbentuk janin, entah sudah ditiupkan ruh atau belum, insya Allah termasuk dari apa yang disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini sepertinya masih sekitaran kematian anak Ustaz ya. Ketika tadi disampaikan anak bayi seseorang meninggal, di mana Allah menjanjikan untuk membangunkan istana di surga dan juga diberikan kemampuan untuk bagi anak untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya. Pertanyaannya, apakah ini tetap berlaku jika kemudian orang tuanya melakukan dosa besar Ustaz, atau contohnya kufur pada saat dia meninggal? Bagaimana Ustaz? Masya Allah. Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa terkait tentang akidah. Saya alhamdulillah juga dosen akidah di STIK ya, salah satu sekolah tinggi ilmu Quran Aqal Ar-Rahman ya.
Masya Allah. Kita baru bahas ini Pak Arba. Jadi beberapa Pas pertemuan sekali terakhir ini. kita UTS ya. Jadi ada pembahasan tentang dosa besar. Apakah menjadikan seseorang itu keluar dari Islam atau tidak? Nah, seperti itu. Jadi ini terkait. Jadi tadi berdasar kepada, ini saya coba tampilkan ya slide-nya ya bagi ibu yang bertanya tadi. Masya Allah, terima kasih atas pertanyaannya. Nah ini ada 2 slide ya. Nah, ini yang Allah akan mengumumkan di sana di surga. Kemudian yang kedua, anak yang meninggal akan memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya. Nah, ya kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk ya. Karena seorang muslim selama dia meninggal tidak dalam keadaan syirik ya. Artinya jika dia mengetahui ada syirik dan dia sadari itu syirik lalu kemudian ia bertaubat ya, ia bertobat dari kesyirikan itu artinya dia sudah berlepas dari kesyirikannya. Berbeda kalau misalnya kasusnya laki-laki yang disebut sama ibu tadi yang dimaksud adalah misalnya melakukan dosa besar termasuk syirik dalam tanda kutip. Maka ini jatuhnya syirik ya tetap tempatnya di neraka. Waliyazubillah. Tetapi kalau kita ingin berprasangka baik misalnya Pak Arba ya. Jadi dosa besarnya itu misalnya ya tidak mendirikan sholat wajib di masjid misalnya atau sholatnya bolong-bolong misalnya dan maksiat-maksiat yang lain misalnya. Tetapi ketika dia tidak syirik, dia tetap iman kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, maka insya Allah mereka tidak akan kekal di neraka. Ya, mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas syafaat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia terhitung masih menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dia tetap masuk surga. Apakah ini bisa menjadi syafaat? Bisa saja atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyadzubillah. Maka yang perlu digarisbawahi Bapak dan Ibu sekalian ya, di antara ciri anak kita soleh atau tidak, pastikan setiap hari setelah sholat dia sudah mendoakan kita atau belum, dia sudah mendoakan kita atau tidak. Nah ini nanti mudah untuk dicek ya. Jadi mulai sekarang kita selalu ingatkan anak-anak kita, ciri kesolehan seorang anak adalah dia harus mengirimkan doa kepada kita setiap hari ya, minimal ya sekali setiap hari, untuk mendoakan kita, apalagi terkhusus ketika kita sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Berarti ketika memang seseorang memiliki bayi yang meninggal, Ustaz ya, itu bukan serta-merta dia bisa santai atau merasa sudah aman, Ustaz ya, karena dengan kelebihan tadi yang Allah anugerahkan kepada bayi yang meninggal tadi, itu masih ada persyaratan bagi orang tuanya, Ustaz ya. Baik Ustaz, untuk selanjutnya ini ada yang bertanya Ustaz dari saya langsung bacakan Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Silakan Pak Arman. Afwan, keluar dari tema pertanyaan saya. Boleh Ustaz ya? Bagaimana pahala orang yang rajin beramal atau membangun masjid dan musola tapi dia tidak mau sholat? Bagaimana amalannya Ustaz? Apakah diterima atau tidak? Tafadhal Ustaz. Ini agak keluar sedikit Ustaz. Ya, Masya Allah Pak Arba ya. Ini sebenarnya mengherankan juga ya kasusnya ya Pak Arba. Jadi rajin berdakwah gitu, menyuruh orang ke masjid gitu Pak Arba. Jadi dia membangun masjid Ustaz, membangun masjid. Oh, membangun masjid. Ya. Tetapi dia tidak mendirikan sholat gitu. Tidak mendirikan sholat Ustaz. Baik, Masya Allah. Ya. Jadi kalau kita mau berprasangka baik ya, sebagaimana penjelasan para ulama dan hadis-hadis Nabi, membangun masjid itu pekerjaan yang mulia Bapak dan Ibu sekalian. Ya Rob, di antara amalan yang paling utama dari 7 atau 10 amalan-amalan yang terhitung amal jariah. Jadi kalau siapa yang membangun masjid, bahkan dalam hadis disebutkan, walau sebesar sarang burung, ya, walau masjid yang dibangun itu sebesar sarang burung, tapi tidak mungkin lah ya gitu masa kecil itu. Maksudnya sekecil apapun masjidnya, mungkin ukuran sekian kali sekian gitu, tetap Allah akan bangunkan di sana seperti itu nanti. Masya Allah. Ini yang pertama. Artinya membangun masjid ini adalah amal mulia. Kalau dia ikhlas, tidak ria, tidak ingin dipuji orang, maka insya Allah dia berhak mendapatkan keutamaan ini atau pahala yang besar ini. Artinya ketika dia meninggal keadaan muslim, nanti di akhirat ya tidak mustahil kalau ikut hadis ya berarti tetap dia dibangunkan istana di surga.
Tetapi di sisi lain dia tetap mendapatkan hisab atau balasan dari dosa yang dia lakukan karena dia tidak mau sholat, ya, wal iyadzubillah. Maka harapannya sebaiknya keduanya berjalan sebanding, ya. Apalagi yang dilakukan tadi sholat, ya Pak Arba, ya, wal iyadzubillah. Sholat ini kan adalah imaduddin, tiang agama, ya. Rumah kita pun kalau ada salah satu tiangnya mulai bengkok, udah mulai ini, bisa jadi rumah kita bisa roboh, ya. Dalam hadis dijelaskan dengan banyak sekali hadis dan riwayat Nabi bahwa amal yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat adalah sholat, ya. Jadi bisa dibayangkan kalau sholatnya bermasalah, tidak mau sholat misalnya, ya itu juga menjadi suatu permasalahan nanti di akhirat. Maka yang lebih afdol, Ibu, ya, atau misalnya yang bertanya tadi, lebih afdol jika itu di antara pelakunya adalah di antara keluarga, bisa didakwahi, ya, disampaikan motivasi agar rajin datang ke masjid untuk melaksanakan sholat, gitu ya, sehingga dia bisa menjadi muslim yang adil, ya, adil dalam bersedekah membangun masjid, adil juga untuk kepribadiannya di akhirat nanti, yaitu mendirikan kewajiban dia sebagai seorang muslim, mendirikan sholat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, Masya Allah. Sepertinya sudah cukup jelas itu Ustaz. Jadi emang tidak cukup dengan membangun kemudian kita tinggal saja. Mungkin secara amal jariahnya mungkin masih jalan Ustaz ya, tapi dia akan mendapatkan dosa dari ibadah yang dia tinggalkan Ustaz. Begitu kira-kira Ustaz ya. Baik, ini masih ada 2 pertanyaan Ustaz. Masih bisa Ustaz ya? Ya, dan mudah-mudahan Allah mudahkan. Itu kita berikan solusinya insya Allah. Ya. Silakan Pak Arba. Yang pertama terkait dengan targhib dan tarhib Ustaz. Adakah tuntunan atau contoh-contoh yang diberikan dalam hal teknis mendidik melalui targhib dan tarhib tadi Ustaz? Mungkin adakah tuntunan atau contoh-contoh dari ini pertanyaan memancing ya Pak Arba. Ini kayaknya kita tema berikutnya mungkin nanti ini nih, ya, kemungkinan ya, metode pendidikan Islami. Iya, jadi gantung gitu ya Pak Arba ya. Betul Ustaz. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, apakah ada contohnya? Ya, ada, ya. Makanya dalam buku ini juga disebutkan, ya, Qur'ani dan Nabawi. Qur'ani dan Nabawi maksudnya sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, ya. Dan sebagaimana tercantum Nabawi dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saya mungkin tunjukkan salah satu contoh yang sudah ada di slide, ya. Bapak dan Ibu, ini, ya. Ini misalnya targhib wa tarhib, ya, targhib wa tarhib, mendidik anak untuk melaksanakan sholat. Nah, ini adalah Nabawi karena perintah Nabi dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Kita bisa lihat di sini. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan sholat saat usia mereka 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya saat usia 10 tahun. Nah, ini metode targhib wa tarhib. Dalam tanda kutip, ini berarti memukul masuk dalam tarhib, ya. Kayaknya menarik ya Pak Arba. Saya coba berikan bocoran ya dari materi kita yang mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita di pertemuan berikutnya, ya. Metode pendidikan Islam. Apa sih yang dimaksud dengan targhib wa tarhib? Ya, untuk tarhib sebenarnya tadi sudah ada bocorannya, yaitu sanksi dan isolasi. Tapi saya coba baca biar lebih detail, ya. Targhib itu seperti apa? Targhib adalah janji yang disertai bujukan dan rayuan untuk menunda kemaslahatan, kelezatan, dan kenikmatan. Nah, ini namanya targhib. Seperti tadi misalnya, wahai anakku, jika kamu sholat lengkap 5 waktu hari ini, insya Allah papa, mama, abi, umi kasih hadiah misalnya. Tarhib adalah ancaman atau intimidasi melalui hukuman yang disebabkan oleh terlaksananya sebuah dosa, kesalahan, atau perbuatan yang telah dilarang oleh Allah, ya. Nah, jadi kalau misalnya dia tidak sholat, ya kita boleh memberikan hukuman, misalnya memukul dengan pukulan yang sudah dibatasi ya dalam syariat Islam, ya, dengan tujuan untuk mendidik bukan untuk menyiksa, ya. Nah, ini kurang lebih jawabannya Bapak dan Ibu sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dalam Al-Qur'an, ya, targhib wa tarhib, misalnya ayat yang masyhur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Di sini ayat ini sudah menceritakan tentang targhib wa tarhib. Jadi kalau kalian bersyukur akan saya tambahkan. Nah, berarti ini adalah rayuan atau targhib tadi, ya. Penyemangat bagi seseorang untuk senantiasa bersyukur kepada Allah agar ditambahkan. Kemudian yang kedua kata Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian kufur kepada nikmatku, kalian tidak mensyukuri nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Nah, ini adalah tarhib, ya. Allah mengancam orang-orang yang tidak mau bersyukur dengan azab yang pedih. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini metode dari Qur'ani karena berasal dari ayat Al-Qur'an. Ya. Lebih Masya seperti itu, Allah. Pak Arba. Ya, sepertinya sudah ada yang penasaran Ustaz untuk materi berikutnya apa ini Ustaz. Jadi pertanyaan itu muncul. Ini ada satu lagi Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz, Afwan Afwan salah. Assalamualaikum Ustaz. Jazakallah khair Ustaz ilmunya. Izin Ustaz tanya, di Quran surah Luqman ayat 12 Allah memperkenalkan sosok Luqman yang menasihati anaknya mengenai pentingnya bersyukur. Gimana caranya ya Ustadz mengajari anak yang masih kecil untuk terbiasa bersyukur? Saya sendiri masih bingung menjelaskan istilah syukur untuk anak-anak. Masya Allah. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ya, tentu sebenarnya saya ingin, kalau waktunya panjang ya, sebenarnya ini kita ingin ada interaksi dari ibu-ibu. Ya, misalnya ibu-ibu yang di sini punya tips misalnya. Bagaimana sih membuat anak bisa pandai bersyukur? Saya yakin pasti di sini ibu-ibu banyak lah ya. Karena Masya Allah semua udah punya anak gitu. Tapi karena waktunya singkat. Tadi mohon maaf, ayat berapa yang disebutkan Pak Arba? Ayat 12 Ustaz. Ayat 12 dari surat? Luqman. Oh iya, betul. Surat Luqman ya. Oke, baik. Kita tidak tadabburi ayatnya, tetapi mungkin poin bersyukurnya saja. Bagaimana sih mendidik anak untuk pandai bersyukur? Dari beberapa yang pernah saya baca, saya kaji gitu ya, tips-tips gitu. Karena ya alhamdulillah saya juga banyak mengikuti grup-grup di Instagram juga termasuk ya akun-akun yang positif ya. Misalnya parenting Islami misalnya. Kemudian ada beberapa ya yang saya ikuti yang Masya Allah ya, itu juga ya betul-betul Islami misalnya, berbasis Quran, berbasis hadis, bahkan sebagian juga ada pendapat para ulama ya. Selain itu juga mungkin ada beberapa buku rujukan yang kami miliki dan koleksi yang menjelaskan tentang itu. Misalnya, bagaimana sih mendidik anak biar bisa pandai bersyukur ya. Yang pertama, pastikan dulu ibu ya menyampaikan dan mengajarkan kepada anak kita bahwa semua nikmat yang setiap hari misalnya kamu rasakan, wahai anakku ya, mau makan ada sarapan ya, mau sekolah ada fasilitas, ini semua kemudahan-kemudahan ini semuanya bukan dari ayah dan ibu ya hakikatnya, tetapi dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dididik tauhidnya dulu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ayah dan ibu juga jangan sampai ya mentang-mentang gitu ya berlomba gitu. Kita yang ayah misalnya sama ibunya misalnya berlomba, saling berlomba. Saya yang harus lebih mantap ya. Saya harus lebih baik di hadapan anak saya. Tidak perlu ya. Karena yang hebat hanya Allah, bukan kita ya, Bapak dan Ibu. Itu bisa disampaikan ya dalam keadaan mungkin sambil bercanda ya. Candai anak kita misalnya. Saya dan anak saya misalnya, jika lagi lihat sesuatu lalu kemudian dia menginginkannya dan dia belum memiliki saat itu, ya sering saya ingatkan bahwa Kutsi, Masya Allah, jangan lupa, makanya Kutsi juga harus rajin sholat, misalnya. Dan Kutsi jangan lupa banyak berdoa, sehingga rezeki Abi dan Umi dilancarkan. Nah, dari situlah, ya dari rezeki yang Allah berikan kepada Abi dan Umi, apa yang Kutsi inginkan, misalnya sebentar lagi mau masuk SD, gamis baru dan lain-lain, bisa Abi Umi belikan. Dan semuanya berasal dari Allah. Jadi kalau Kutsi dekat dengan Allah, semua keinginan Kutsi pasti akan mudah. Kemudian hal yang lain ya, secara teknis mungkin Bapak dan Ibu sekalian mohon diajarkan kepada anak-anak kita untuk senantiasa mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih ya. Jadi kalau mendapatkan nikmat ya, kalau untuk anak saya biasanya
ketika lagi makan enak misalnya, ketika lagi senang dan bahagia, ya, yang selalu kita ingatkan adalah alhamdulillah. Jangan lupa baca alhamdulillah, sebut alhamdulillah. Ataupun kepada orang lain, maka kita ajarkan anak kita untuk senantiasa pandai mengucapkan terima kasih. Jadi kalau anak-anak kita nanti diberikan sesuatu oleh orang atau hal-hal yang lain, jangan lupa sebut terima kasih. Ya, seperti itu mungkin nanti seharusnya ada interaksi dari ibu yang lain juga bisa menambahkan. Wallahu alam, Pak Arba, mungkin itu sedikit yang bisa kita sharing. Ya, insya Allah itu sangat bermanfaat, Ustaz. Meskipun sedikit, tapi contohnya konkret sekali. Karena memang materi syukur ini tidak hanya bisa sekedar diikuti atau diterapkan dari teori saja, Ustaz. Karena saya juga kepada anak saya juga menerapkannya melalui contoh-contoh. Kadang kita melewati lampu merah di jalan, ada anak-anak yang mungkin harus panas-panasan di lampu merah. Jadi saya sampaikan di situ itu ketika kita di dalam yang lebih diberikan nikmat sama Allah, kita harus bersyukur minimal dengan alhamdulillah. Ya, cara bersyukur paling mudah kan dengan alhamdulillah, Ustaz. Jadi dia membandingkan keadaannya dengan keadaan di luar sana. Ketika nikmat itu datang, benar kata antum. Jadi kita ajarkan, kita biasakan untuk mengingatkan, mengucapkan alhamdulillah minimal. Baik Ustaz, sepertinya ini sudah cukup Ustaz ya ke pertemuan kita pada kali ini. Ada satu pertanyaan lagi sebenarnya, tapi mungkin kita sudahi dulu Ustaz. Karena waktu yang membatasi kita juga, nanti biar seru juga, nanti insya Allah bisa kita bahas lebih lagi di di pertemuan berikutnya Ustaz ya. Baik Ustaz, jazakallah khair untuk semua yang hadir juga, dan seperti biasa di akhir materi Ustaz, di akhir pertemuan ini kita tutup dengan doa bersama Ustaz ya. Antum pimpin doa Ustaz. Jadi agar apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita dapati pada pertemuan kali ini benar-benar bisa kita terapkan, dan insya Allah di setiap yang kita terapkan itu ada pahala mengalir dan juga ridha Allah bagi kita semua. Tafadhal Ustaz, bisa dipimpin doa dan sekaligus ditutup Ustaz. Iya, amin. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Arba. Sebelum kita berdoa agar semakin kuat lagi Bapak dan Ibu sekalian, sebagai closing statement pada pertemuan kali ini, dahsyatnya doa orang tua bagi anak-anaknya. Ya, ada seorang ulama, seorang tabi'in, ya, seorang yang soleh, namanya Fudail bin Iyad, Bapak dan Ibu sekalian. Saking sibuknya berdakwah, ya, karena beliau seorang ulama, seorang soleh, beribadah, ya. Beliau juga termasuk di antara yang gagal dalam tanda kutip, ya, gagal dalam tanda kutip menghadapi kesulitan untuk mendidik anaknya. Sampai disebutkan di situ, kana waladuhu aliyan mustahtiran taishan. Ya, jadi dalam beberapa penjelasan para ulama, anaknya Fudail bin Iyad ini yang merupakan seorang ulama, ya, bapaknya gitu ya, anaknya ini masya Allah keras kepala dan susah diperbaiki, ya Rabb. Tapi suatu ketika karena menyadari hal tersebut, Fudail bin Iyad, seorang yang soleh ini, mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak perlu baca redaksi Arabnya, mungkin terjemahannya saja. Artinya dengan redaksi apa saja Bapak dan Ibu, ya, bisa meminta kepada Allah, ya, apalagi dalam sholat tahajud dan lain-lain. Ya, kurang lebih Allahumma inni qad ijtahadtu ala an uaddiba aliyan. Ya Allah, sungguh aku telah bersungguh-sungguh mendidik anakku yang bernama Ali, ya. Walam aqdir alaih fa'adibhu li ya Rabb. Tetapi dia belum juga menjadi anak yang baik, ya Allah. Maka didiklah anakku, ya Allah. Masya Allah. Disebutkan oleh para ulama, fahadahullah. Setelah doa ini dipanjatkan atas izin Allah Subhanahu wa taala, anaknya yang bernama Ali tadi diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Az-Zahabi, seorang ulama terkenal, menulis riwayat tentang Ali, anaknya Fudail bin Iyad, dengan menyebutkan bahwa fasara, ketika besar Ali telah menjadi waliyallahi qanitan khashi'an abidan lillah. Kurang lebih Ali setelah menjadi besar, dia telah menjadi seorang wali Allah, menjadi orang yang soleh, orang yang senantiasa beribadah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari sama-sama kita tundukkan kepala kita tundukkan kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini setiap doa-doa kita dalam kesolehan kita insya Allah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, sebagai ayah dan ibu dari anak-anak kami menyadari dan meyakini dan kami menyadari akan seluruh kekurangan dan kesalahan kami dalam mendidik anak kami, ya Allah. Maka didikanlah anak kami untuk kami sebagaimana yang kami inginkan, sebagaimana cita-cita yang telah kami tanamkan kepadanya, ya Allah. Allahumma ja'al auladana min ahlil Qur'an. Ya Allah, kuatkan kami untuk mendidik anak-anak kami menjadi ahlul Quran, di mana lewat nabimu engkau menjelaskan bahwa ahlul Quran adalah orang-orang yang paling dekat kelak di sisimu, ya Allah. Bahkan ahlul Quran adalah orang-orang yang engkau cintai, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami min ahlul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana nuran wa hudan wa rahmah birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, jika ada yang paling agung dan istimewa hari ini untuk kami minta dan akan engkau kabulkan untuk kami dan anak-anak kami, ya Allah, maka permintaan itu adalah jadikanlah anak-anak kami, anak-anak yang engkau berkahi dan rahmati dengan rahmat terbesarmu, yaitu Al-Quran, ya Rabb. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana nuran wa hudan wa rahmatan wa hidayatan lana jami'an, ya Rabb. Jadikanlah kami sebagai ayah dan ibu, bapak dan ibu dari anak-anak kami yang menjadi teladan bermuamalah, berinteraksi dengan Al-Quran, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, anak-anak yang senantiasa menjaga dan bersungguh-sungguh mendirikan salat 5 waktu, ya Allah. Ya Allah, tutuplah seluruh aib dan kekurangan kami sebagai ayah dan ibu dari anak-anak kami, ya Allah. Tutuplah seluruh kekurangan dan aib kami dari seluruh anak-anak kami, ya Allah. Kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kami lakukan, jangan menjadi dosa yang akan dilakukan oleh anak kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkan seluruh kesalahan-kesalahan kami, bahkan dosa-dosa kami dalam mendidik anak-anak kami, ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya mohon maaf hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu sekalian. Sampai ketemu lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin. Mohon pamit. Tafadhal Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Ya.